ketika mereka memilih Hotel Yamato, kemudian di sana ada peristiwa bersejarah tentang penyobekan warna biru dari bendera Belanda. Ini bagi saya seolah-olah ingin membuang warna biru yang ada di sana, yakni Partai Demokrat. Salam damai untuk Indonesia, berjumpa lagi bersama saya, Papa Dimas. Info kali ini datangnya dari deklarasi Anies Imin atau Amin yang memilih tempat di Surabaya. Sok-sokan ke Surabaya, tapi kayaknya salah tempat. Sebelumnya, saya ucapkan selamat dulu ya kepada duet Baca Pres dan Bacawa Pres, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, yang kemudian disingkat menjadi Amin, Anies Imin. Kemarin pada hari Sabtu tanggal 2 September, mereka mendeklarasikan di Hotel Majapahit, Surabaya. Hotel ini dulu namanya Hotel Yamato, yang memang merupakan tempat bersejarah. Karena apa? Karena di sana memang dulu pernah terjadi perebutan kemerdekaan oleh pemuda-pemuda dari Surabaya. Di hotel inilah terjadi penyobekan bendera Belanda yang warna birunya kemudian disobek untuk menjadi merah dan putih. Nah, sepertinya semangat inilah yang ingin mereka bawa. Caimin dan juga Anies Baswedan ini ingin membawa semangat itu. Seolah-olah mereka ini menjadi pahlawan di kota Surabaya, kemudian ingin menunjukkan bahwa inilah Caimin ini merepresentasikan warga Jawa Timur, terutama masyarakat NU, untuk meraup suara di Jawa Timur bagi Anies Baswedan, bagi Koalisi Perubahan. Itulah semangat itulah. Bahkan mereka sempat membuat aksi teatrikal. Kalau bagi saya ini aksi teatrikal. Naik kemudian ke lantai 2 seolah-olah berbicara, kemudian diambil dari angle bawah dan memperlihatkan atap dari Hotel Yamato atau Hotel Majapahit ini ada bendera Indonesia di sana. Ini seolah-olah ingin menunjukkan itu. Tapi kalau bagi saya, ketika mereka memilih Hotel Yamato, kemudian di sana ada peristiwa bersejarah tentang penyobekan warna biru dari bendera Belanda, ini bagi saya seolah-olah ingin membuang warna biru yang ada di sana, yakni Partai Demokrat. Kan seolah-olah seperti itu. Tapi mereka lupa bahwa Partai Nasdem ini juga berwarna biru. Nah, ini lalu simbol apa? Apakah ini nantinya juga Caimin akan meninggalkan Nasdem? Bisa jadi ya, karena ini belum 100% fix, belum 100% deklarasi ini murni akan terjadi nantinya sampai dengan pendaftaran. Lalu, kemudian, kenapa kok saya memilih judul ini salah tempat? Kejadian di luar atau di depan hotel ini. Ketika mereka melakukan deklarasi, kemudian pengamen yang menyanyikan lagu, kemudian mengeluhkan nama Ganjar Pranowo. Sebelumnya kita simak dulu videonya berikut ini. Mari kita bersama Ganjar di mana-mana, Ganjar luar biasa, pemimpin yang setia. Mari kita bersama janji, Ganjar kafe, Ganjar siji, Ganjar kafe, Ganjar siji, Ganjar kafe. Asik ya? Ganjar di mana-mana. Asik kan? Keren ya? Dan ternyata mereka ini bukan hanya sekedar pengamen. Ternyata di sana ada relawan Ganjar Pranowo dari Surabaya. Kemudian ada politikus Partai PDI Perjuangan, Seno Bagaskoro, yang politikus muda, yang kemudian juga ditunjuk sebagai Jurkamnas dari Ganjar Pranowo. Dia ikut ada di sana.
Ketika kemudian ditanya oleh wartawan apakah ini merupakan cywar bagi pasangan Anies Imin, dia mengatakan bukan, ini bukan cywar karena kegiatan kita ini setiap hari, setiap minggu, setiap pekan, ini memang ada di sini. Dan kebetulan saja di Hotel Majapahit itu terjadi deklarasi Anies dan Caimin. Tapi kalau bagi saya, meskipun ini cywar, ya nggak apa-apa, namanya juga pemilu. Nggak masalah. Ini sah-sah saja, asalkan tidak melanggar peraturan. Dan kalau kita melihat beberapa video yang tampil di timeline di media sosial, ini kan menunjukkan bahwa mereka ini bernyanyi terus sepanjang jalan itu sampai menjelang maghrib. Padahal acara deklarasi ini kan dimulai jam 2. Kemungkinan mulai sekitar jam 3 kurang. Berakhir sekitar jam 4, setengah 5. Tapi mereka bernyanyi tiada henti, terus-menerus sampai dengan menjelang maghrib. Bahkan hampir petang mereka terus mengelulukan nama Ganjar Pranowo. Bahkan di salah satu video ada seorang peserta deklarasi dari dalam hotel itu kemudian mengintip dari jendela dan mencoba untuk merekam. Kenapa? Kepingin ikut deklarasi Ganjar juga? Silakan. Nah, ini menandakan apa? Bahwa mereka ini salah tempat bagi saya. Karena apa? Karena Surabaya, Jawa Timur dan Surabaya khususnya ini adalah sudah menjadi kandang banteng sekarang. Di Surabaya, wali kotanya, ketika periode yang lalu ada Tri Risma hari ini, kemudian sekarang ada Eri Cahyadi. Mereka semuanya kader PDI Perjuangan. Bahkan di daerah Tapal Kuda, meskipun mereka ini kebanyakan adalah warga NU, saya kok nggak yakin ya di sana PKB menang. Kalau bisa kita lihat hasil perolehan suara di sana. Apakah PKB menang di sana? Kalau saya yakin sih enggak. Apalagi di daerah Surabaya, Malang, Blitar. Didominasi oleh PDI Perjuangan. Saya meyakini itu karena apa? Karena saya tinggal di sini. Jadi mereka ini salah tempat. Mereka masuk ke kandang banteng. Maunya ingin mengatakan, seolah-olah ingin menyampaikan pesan bahwa ini loh, representasi warga NU, warga Nahdliyin yang ada di Jawa Timur, kemudian mereka memilih Surabaya, memilih di Hotel Yamato, seolah-olah warga NU mendukung Anies Baswedan. Padahal pernyataan dari Caimin sendiri ketika dia didukung oleh Kiai NU katanya dibantah oleh Ketua Umum PBNU Kiai Gus Yahya. Dia mengatakan bahwa tidak ada capres manapun yang membawa-bawa nama NU, nggak boleh. Dan itu nggak ada. Dan ketika Caimin kemudian menyampaikan itu, langsung dibantah seketika itu juga oleh Gus Yahya. Kena tampol kan. Songong sih. Tapi ada satu hal yang menarik perhatian bagi saya. Ketika Surya Paloh mengatakan ini duet antara Anies dengan Caimin, ini adalah simbol kebinekaan. Sudah tidak ada lagi cebong dan kampret, katanya. Pede banget. Sekarang begini, ketika Anda mengatakan ini mengusung kebinekaan, mengusung Anies Baswedan dan Caimin dan tidak ada cebong dan kampret. Tapi Anda lupa bahwa calon yang Anda usung, Anies Baswedan ini adalah bapak politik identitas. Punya rekam jejak memecah belah warga Jakarta pada waktu itu di Pilkada DKI 2017. Nah, sosok yang seperti ini mau Anda jadikan simbol kebinekaan. Ini kan sama aja dengan ketika ada capres yang mengatakan akan ini adalah politik merangkul, bukan memukul, tapi dia adalah mantan pelanggar HAM. Ini sama. Jadi ketika merepresentasikan sesuatu tapi simbol yang mereka bawa, ini nggak sesuai. Makanya itu, kenapa? Kemudian Partai Demokrat ini merasa dikhianati, merasa dizolimi oleh mereka, merasa bahwa Nasdem dan Anies Baswedan ini adalah musang berbulu domba, tidak jujur, pembohong, pengkhianat dan sebagainya. Marah segitu marahnya, ya wajar. Karena memang dari segi koordinasi, kemudian dari sikap, ini tidak mencerminkan demokrasi. Nah, ketika kemudian PKS kemarin tidak hadir di sana, yang kemudian mengatakan kami tetap solid ada mendukung Anies Baswedan meskipun kami tidak datang karena kami merasa kecewa dengan koordinasi yang dilakukan, prosedurnya tidak sesuai, sepertinya sepihak. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah yakin PKS masih tetap ada di sana? Kalau saya sih enggak, apalagi ketika PKS harus bertemu dengan PKB, berseberangan, nggak akan bisa ketemu.
Tapi ini masih dinamis, masih terus bergejolak sampai dengan pendaftaran nanti. Apakah PKS tetap solid ada di sana, ataukah dia akan hengkang kemudian membuat koalisi baru bersama dengan Demokrat mungkin, atau bergabung dengan PKB, dengan Gerindra mungkin, kita masih belum tahu. Yang jelas, ketika ini deklarasi, kemudian mereka salah tempat, dan satu pertanyaan lagi, ini mau diarahkan kemana? Koalisi Anies Baswedan dan Caimin ini mau diarahkan kemana? Dan ingat, ketika ada seorang pakar atau ahli politik mengatakan bahwa siapapun capres yang cawapresnya adalah Caimin, sudah pasti nggak akan menang. Setuju ya? Kalau setuju, mari kita minum kopinya sama-sama untuk deklarasi yang salah tempat. Saya rasa itu. Terima kasih sudah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Gerak cepat, Indonesia maju.